You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just... Satu kestabilan dari operator kita ya, selalu menampilkan rhythm code di setiap matchnya, setidaknya satu lah. Dan ini paling penting, selain PMCC, giveaway handphone dan segala macam itu nanti bakal muncul. Jadi kalian pantengin aja kejutan-kejutan yang akan muncul di live stream. Dan ada bunyi Windows barusan, nggak tahu itu dari mana ya. Tapi balik lagi ya, kita tahu bahwa para penonton cinta dengan giveaway. Betul. Ya kita berikan kode tiap game ya. Selalu, walaupun hanya kupon-kupon kayak gini kalau dikumpulin kan bisa redeem code, bisa buka-buka box. Ah, tembak bos, dihajar sudah secretnya, dipaksa turun sebelum menempel ke arah dinding. Satu orang lompat bakal menjadi makanan yang cukup enak untuk tim Arrow Wolf. Potato bakal keluar dari bagian rumahnya, kali ini bakal close combat dengan menggunakan Thompson. Bahkan dua pemain dari secret ditumbangkan begitu saja. Arrow Wolf benar-benar mencokot tim-tim yang datang ke arah mereka. 2 kill langsung masuk ya. Wow, impresif banget yang dilakukan sama Arrow Wolf. Mereka benar-benar ngezoning bahkan sebelum secret mobilnya nyampe ke kompon mereka. Satu lagi one on one. Betul, one on one situation. Dan ini Aero split dua-duanya rapi banget ya. Dan dua-duanya pun nggak nempel pas. Ibaratnya satu-satu. Oh, datang lagi backupnya. Ini TS kalau tumbang pas, Aero bisa ngejar TS loh. Yap, harusnya bisa. Mereka bakal berhenti di arah lower groundnya terlebih dahulu. Kali ini Hazelnut bakal melempar granat menuju ke arah Shake yang ada di bagian atas. Satu granat cukup matang bakal dilempar ke bagian depan, meletup. Berhasil mendapatkan Matoy, last man standing, ice shoot yang tersisa. Granat bakal dilempar untuk yang kedua kalinya. Dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Arrow Wolf benar-benar menggila untuk di hari yang pertama. Permainan luar biasa banget dari tim Arrow Wolf, langsung mengumpulkan 4 kill di awal-awal. Tim Secret mulai deg-degan, SMG mulai deg-degan. Semuanya udah mulai deg-degan kalau ngelihat perform dari papan atasnya benar-benar menggila banget. Betul. Silly berganti untuk bermain agresif dan kita bakal melihat kali ini dari All Star tim Puyat yang sudah mengamankan daerah high ground, namun ya dia ngezoning out satu tim yang ngedeket ke arah dia. Box Gaming di ujung-ujung 800 meter menuju zona. Dan ASTP pun akhirnya sudah berlangsung melakukan rotasi. F1 pun dalam posisi yang masih tersungkur ke arah tanah ya. Perlu diselamatkan, tapi dapatkah diselamatkan? Ini SMG pun 2 member lawan 4 member. Ini kalau tumbang, ini berita yang luar biasa baik untuk tim Arrow Wolf. Yes, berita yang sangat baik untuk mengejar poin mereka juga dan memperbaiki placement terlebih dahulu untuk di match yang ketiga. Smoke dan juga beberapa utility lain juga sudah mulai dilempar menuju ke bagian lower ground dan mereka bakal retreat ke arah belakang. Bukan posisi yang bagus untuk melakukan fight 4 lawan 2, apalagi mereka tinggal berdua kayak gini doang. Wah, nyelem. Dia nggak tahu 4 lawan 2. Oh, dikiranya 4 lawan 4 kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Wah, tembakan dari belakang sudah mulai terdengar dan Casey langsung mundur lagi ke arah belakang. Ada tim nomor 7, ada Yudo yang cukup dekat dengan tim Aura. Ya, kita bakal dari tim Aura berusaha mempertahankan lereng gunung mereka kali ini ya. Berusaha mempertahankan dari area-area tim lawan dan Yudo King pun mulai terpantau kali ini. Terpantau bergerak tenang oleh Casey, memberikan info bahwa lu jangan dekat-dekat sini. Betul, ini ada orang. Ini hanya sekedar tembakan peringatan sih, kayak zoning out aja. Jangan kesini, pilih yang lain aja. Tapi kalau misalkan di counter balik sama tim Yudo, ya fight. Ya udah fight. Apalagi kalau misalkan circle-nya tiba-tiba menguntungkan ke arah Yudo. Oh, ini bakal kelihatan, bakal di-spray lagi dengan Casey. Scope 4 Scar L, ada tembakan balasan, tidak ada damage yang diterima oleh Casey dan tidak memberikan damage menuju ke arah Yudo juga. Betul. Hanya saling memberikan tembakan peringatan doang. Tambahan looting juga bagi Casey, ini lumayan juga. Di lain sisi SMG knock 1, tinggal kurang 1 lagi nih. Kurang 1 lagi, kalau dia sampai tumbang, ini Arrow Wolf punya kesempatan untuk ngejar. Karena dia sekarang kalau tumbang, kalau nggak salah punya 39 poin. Yap. Tapi yang harus dilakukan ya sama tim-tim Indonesia itu step up buat Bigetron, step up buat tim Aura, dan stabil untuk tim Arrow Wolf untuk kondisi saat ini. Aero perlu stabil aja sih. Dia menurut gue emang Aero bukan tim yang bisa dibilang mainnya tuh up and down. Ya gitu aja mainnya terus. Nggak pernah sampai gila-gila banget, tapi nggak pernah sampai jatuh juga. Arrow Wolf tuh kayak tim yang jarang banget dapat spotlight di Indonesia. Bahkan kemarin di Grand Final PMPL Indonesia Season 2 itu sedikit orang yang memprediksi Arrow Wolf. Iya, karena tapi tiba-tiba mereka champion. Ibarat ya, kalau BTR tuh bisa 100, bisa 30 nilainya. Kalau Aero ya cuman ya mentok-mentok 60, tinggi-tinggi 90 lah gitu. Tapi makanya biasanya cuma 80, 75, 80, 75. Terus tapi nggak pernah ngedrop. Kestabilan mereka patut diacungkan jempol sih. Ya, dan itu paling enak.
Lu paling lega tuh kalau tahu segame kita rata-rata 10, hampir setiap game kita 10, lega gitu hati lu. Dan persiapan mereka gua rasa lebih ini Mateng sih, kali lebih ini. matang karena wah bentar, tahan dulu ya. Last man standing dari SMG sempat menjatuhkan satu pemain dari tim Bigetron. Ternyata yang tadi kena masih bisa diselamatkan dan lemparan granatnya masih tercover oleh satu tembok, satu bangunan yang ada di bagian lower ground deket sama pantai atau sungainya. Oh, Tapi Aura. Jaden bakal ngebus menuju ke bagian rumah panjang kali ini. Reload terlebih dahulu, pintu sudah mulai hancur. Ada granat dari arah luar membuat Jaden terkena knockdown. Backup fire yang terlalu lama dari tim Aura. Tampaknya Roses berusaha mengcover tapi sedikit terlalu susah. Dia perlu nge-backup langsung menuju ke arah tim Aura di mana Steve berusaha untuk revive Jaden. Ditembak juga Steve. Lumayan low, lemparan bom kiri kanan atas bawah mengenai Steve. Memulangkan Jaden dan menyisakan seorang Roses bertahan seorang diri. Tapi tinggal one on one. Wah, satu lawan satu. One on one Tapi Roses situation. berani nggak ya? Roses berani nggak ya? Tapi dia nggak ingin mendapatkan momen ini. Granat bakal dilempar lagi, ditembak dari arah yang lain. Tidak diduga-duga Aura mendapat gempuran dari tim Box Gaming kali Gaming ini. yang datang dari arah sebelah kanan. Spray menuju ke arah Roses dan Aura dipulangkan di hashtag 14. Iya, tampaknya tim Aura. Sayang banget tadi Roses kalau bisa maju. Itu bisa dapetin satu korban tambahan dan BTR. tampaknya BTR akan turun langsung tanpa berlama-lama lagi. Dia tahu kill feed. Dia menghitung jumlah anggota yang sisa. Betul, SMG udah kehilangan 2 player kali ini, tinggal satu orang terakhir yang nggak tahu dia kemana. Oh, dia berendam di arah air. Itu laut, itu sungai, bukan pemandian air panas. Tertangkap sudah, terjebak sudah. Satu orang terakhir dari SMG. Iya, kita bakal lihat dari tim SMG. Bart kali ini bakal bertahan di bawah air. Berenang-berenang, tidak mau bersuara, tidak mau menongolkan diri. Tapi tampaknya Luxi punya gambaran nih, orang kayak berenang deh. Ini orang kayak nyelam deh. Itu Dicari-cari. udah insting pemburunya BTR ya. Iya. Itu instingnya udah nyalain, kan mereka robot. Perlu disetting dulu. Betul, radarnya udah mulai dijauhin untuk mendeteksi posisi musuh adanya di sebelah mana. Dan PW88 juga terkena knockdown, bahkan mereka langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What happened dengan PW88, padahal mereka bersinar banget di regular season Thailand. Betul, tapi tampaknya pada kali ini mereka kurang menunjukkan permainan terbaik. Iconic pun setelah game pertama yang benar-benar wah gitu ya. Yes. Game kedua ngedrop, game ketiga kali ini sedikit mengalami kesulitan ya, di mana mereka udah kehilangan satu pemain berada di ujung zona dan sekarang mereka tinggal menyisakan 3 pemain dan kondisi yang benar-benar udah kejepit banget. Betul, dan BTR juga saat ini sedang terpress. Di bagian kiri mereka ada VGM, di depan mereka ada tim RRQ, seberang ujungnya lagi masih ada Box Gaming. Posisi mereka saat ini enak, tapi bukan tempat yang terlalu nyaman. Sementara enak, Sementara enak. tergantung lemparan zona dan Oh, Oke, my nggak jadi. God. Ini Terbaik. tempat yang Terbaik. paling enak. Saat ini tempat yang paling enak. tadi kan emang saat tadi kan enak. Iya. Sekarang jadi saat ini paling enak. Iya. Kalau kita lihat center circle bos. Compound, center circle, lower ground. Betul. Kata si SMG, wah enak banget nih. Tapi kata dia masih Ryzen, penasaran ya. kata Ryzen, enggak ini ada orang nih, Ya, yakin. ini gua. ada orang di bawah nih. Karena Gue dia udah tahu mencium bau amis. SMG kan tinggal 2 tuh. Dia nokin 1, matiin 1. Satu orang lagi pasti ngumpet katanya. Itu pentingnya ya. Jadi pro player tuh susah gampang lah. Susahnya lo Gampang. susah gampang. Kalau cuma mau jadi pro player doang dibilang pro ya gampang. Oh, Kan iya. pro ada 2 definisi. Profesional dari sifat atau pro dari jagonya dia main. Betul. Meskipun sekarang sudah diluruskan oleh PUBG Mobile. Yap. Lu pro ya PMPL. Betul. Selain PMPL nggak ada pro. Betul sekali. Pokoknya lu dikategorikan pemain pro ketika lo masuk di PMPL. Kasta tertinggi turnamen PUBG Mobile di Indonesia. Professional League. Professional League. Oke, kita bakal bahas gamenya terlebih dahulu. Karena dari SG, habis prone shoot tiba-tiba makan granat. Bukan keinginan dari setiap player pastinya. Namun sepertinya Drex sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ada press dari tim Secret Jin. Iya, kita bakal lihat dari seorang jumper bakal turun ke bawah di mana tim Yudu dengan 3 anggota mereka perlu turun ke bawah dan menerobos tim-tim lain yang sudah mengisi daerah dari bangunan mereka. Kita bakal dari seorang Potato bakal langsung dapat korban tambahan. Aerowolf menambah jumlah kill mereka tapi langsung dihajar juga oleh tim-tim sekitar mereka. Posisi Aerowolf enak banget loh ini. Yap. Ini posisinya Aerolf, posisi yang bisa nge-counter tempatnya si Bigetron. Betul, tampaknya dari tim yang Wah, Galacticos gokil, 7 kill. dihajar 7 kill sudah masuk untuk tim Aerowolf. Tinggal menstabilkan placement point mereka. Kayaknya mereka bisa ngehajar VGM deh. Bisa. VGM harusnya bisa dihajar sama Knock mereka. lagi. Betul, karena mereka lagi dipancing juga sama tim lain di bagian high ground. Ada tim ASTP yang ganggu posisi mereka dari bagian high ground. Dan ini keuntungan banget kalau misalkan Aerowolf pengen Ah, join ini to the fight. nih. Inikah momen, inikah timingnya masih bisa mengintip dari bagian lower ground. Dan ada setup smoke yang cukup rapi juga dikeluarkan oleh tim Aerowolf. Mereka bergerak pelanan pasti. Ini serigala berdarah dingin. Betul, bermain dengan sangat tenang, mencari posisi musuh, langsung mengincar lawannya Ryzen. Gak bisa loh. Itu dia Gak Ryzen. bisa loh kemana-mana.
Dari tadi bikin orang setup defense gak tenang tuh gara-gara yang kayak gini-gini nih. Pas ada pasukan katak di air. Wah, ada tim nomor 10, ada Geek Fam yang Tampaknya masih berenang di arah air dan ingin mengambil tempatnya Bigetron. Harusnya Bigetron ngontrol airnya juga sih. Ryzen tadi kan. Iya, Ryzen yang ada di bagian bibir sungai tadi. Kan dia tahu lewat jalanan udah nggak mungkin. High ground udah diisi. Jalur paling aman, berenang, nyelam gitu kan. Ya Jadi udah. mereka pastikan satu orang tuh ngecek-ngecek ke laut, masih nggak ada yang ngehabinin mereka dari pasukan katak. Betul. Dan Hazelnuts melihat seseorang yang jauh di sana. Iya. Kali ini lemparan bom juga dituju kepada TSJ kali ini. Di mana tim Yudu, wah BTR zona lagi, Aero juga zona lagi. Dua tim Indonesia sangat diuntungkan oleh zona kali ini. Aero enak, belakang mereka nggak mungkin ada orang. betul. Udah mereka clear. Oh, please. Jangan perang sekarang. Gua tahu posisinya Aero emang enak banget menuju ke BTR, tapi jangan perang sekarang. Tapi, dia mengubah targetnya menuju ke bagian Yudu Gang. Smoke, spray through the smoke dari Super Una. Masih belum dapat hasil yang maksimal kali ini. Bahkan dari tim Secret Jin juga berhasil mendapatkan satu tambahan poin kill. Yudu belum mendapatkan kill, bahkan mereka tinggal 2 orang. Tapi dapat nih, udah secure kill 1, tapi RRQ. di depan mereka ada RRQ juga. Langsung lemparan bom tujuan kepada tim Yudu. Hampir menumbangkan mereka, tinggal misalkan 2 pemain lagi dengan 1 kill doang yang dikantongi. RRQ, kenapa? Oh, mereka sekar zona, udah nggak zona itu. Dan di kiri mereka ada Box Gaming. Jadi atas ada Yudu, kiri ada Box Gaming. RRQ lagi dilema juga, mereka harus bergerak menuju ke arah mana, tapi Bigetron bakal menangkap pergerakan dari tim Aerowolf. Potato bakal di-spray. Begitu saja terjebak di arah belakang, tapi Luxi juga bakal langsung regroup lagi bertemu dengan ketiga player yang lainnya. Mereka fokus ke RRQ yang lagi menghajar posisi mereka, dan nampaknya Box Gaming juga bakal langsung berenang kali ini. Aero sudah di puncak tanpa placement point kali ini, Bas. Betul, Aerowolf belum digabung sama placement point. Mereka sudah berada di bagian puncak dan tenggelam. Pimai lebih milih tenggelam daripada memberikan dirinya dan memberikan tambahan poin menuju ke arah tim RRQ. Dan kali ini rivalitas terjadi antara Bigetron dan juga tim RRQ. Mereka bakal bertemu kembali dan Potato berhasil mendapatkan jumper dari Yudu Gang. Bakal berlanjut spray through the smoke. Luxi menjatuhkan D2E dan akan langsung nge-spray menuju ke arah Tayo yang ada di bagian lower ground. Meledak. Namun karena tidak memulangkan RRQ, bahkan ternyata berhasil. Granat dari Ryzen memulangkan 3 player dari tim RRQ. Langsung mengantongi total. Berapa 7 kill bagi BTR kali ini? 7 kill dikantongi. Masuk top 6, BTR akan melejit lompat jauh tinggi kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aerowolf pun 9 kill kali ini. Kita masih menguasai daerah zona juga. Tinggal clear VGM. Kalau V-Gaming nih kelar, V-Gaming kelar, langsung bersih nih. Indonesia dua-duanya punya tempat terenak. Yap, harus menghajar V-Gaming terlebih dahulu. Tapi gue rasa V-Gaming gak bakal keluar karena posisi mereka juga masih masuk ke dalam circle. Penentuannya dari circle yang ke-7. Ke arah Aerowolf atau ke arah Bigetron. Top 5, top 4. Oke. Gak bisa terlalu naik lagi karena Bigetron bisa ngelihat angle-nya ke arah tim Aerowolf. Potato bakal lihat terlebih dahulu di belakang BTR. Masih ada satu player dari Geek Fam yang tersisa ternyata di bagian bawah di sebelah kiri. Kalau lengah ini berbahaya banget, awas! Free shoot dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi pulang menuju ke arah lobby dan kali ini backstep yang sukses dari Geek Fam. 3 playernya ingin membalaskan dendam ke player terakhir dari tim Geek Fam. Tidak bisa kemana-mana lagi dan top 3 untuk Indonesia. 4 lawan 3, tapi Renare akan knock sementara waktu ini. Kita bakal lihat apakah mereka bisa survive melawan tim VGM yang dapetin zona. Aero perlu terobos, BTR perlu terobos. BTR akan ke dia muter kanan atau dia akan terobos Aerowolf. Kalau kanan kosong, bisa nyelip dia. Kalau kiri harus perang dengan Aero dengan resiko, mereka nyebrang tuh bisa knock. Yap, dan Aerowolf gak bakal ngebiarin BTR-nya lewat begitu aja. Karena gue yakin banget ada satu player dari Aerowolf yang udah ngejaga angle karena di Bigetron. Microboy terjatuh. Ada trade knock antara Aerowolf dan juga Bigetron. Bigetron perlu mencari cara nih, gimana gue nyebrang, gimana gue selamat. Karena kali ini, bisa dibilang mereka cukup terjepit. Ryzen berhasil nyebrang. 8-3, Ryzen berhasil nyebrang. Tinggal 2 member lagi. Aerowolf juga lagi berusaha untuk nge-revive Potato. Udah revive, tinggal melakukan healing juga dan tinggal bertahan kali ini. Kita bakal lihat Aerowolf, BTR, V-Gaming dari Vietnam. 10 ya, berarti 4-4-2. 4-3-3. Hah? Oh iya. Iya benar, 4-3-3 juga bisa ya? 4-3-3. Informasi kesukaan gak tuh kalau di bola? 4-3-3 ya? Nggak bisa 4-4-2 dong. Nggak bisa. Pengen sih 4-4-2 kali ini ya. Tapi bakal dari Aero sudah melakukan smoke setup, BTR pun sudah mengambil bawah lereng. Dan tampaknya sudah ditahan juga oleh Aerowolf ya. Ini balik lagi, kawan
senegara tapi lawan di dalam game ya. Ya, kalau ini perang gua rela. Oh, satu angle masuk menuju ke arah VGM kali ini Jua. Satu orang tumbang, dua orang tumbang, satu orang bakal lewat kali ini bakal di-spray langsung sepertiga Jua. Oh, gagal mendapatkan korban berikutnya. Potato berhasil selamat dan harus segera melakukan revive Bigetron. Tahu ini momen tepat ketika mereka naik ke bagian atas. Renaldo dipulangkan menuju ke arah lobby. Hazelnuts terjebak kali ini bakal ada through the smoke dari Bigetron. Satu orang berada di bagian sebelah kanan, satu orang dari VGM berada di bagian sebelah kanan. VGE dulu. Dua pemain mereka. VGE belum hancur, dia masih bisa menyelamatkan posisi mereka. Last man standing mereka tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan kali ini Tom berhasil menjatuhkan satu orang. Ryzen tertangkap dan posisinya sudah mulai terus. Dan winner chicken dinner untuk Indonesia. Indo Pride, Indonesia. Gua nggak peduli siapa yang chicken, yang jelas Indonesia mendapatkan winner chicken dinner di match yang ketiga hari pertama. Iya, siapapun gak apa-apa kali ini gue gak mendukung manapun, gue mendukung Indonesia. Dua-duanya gue acungin jempol. Betul, ini 2 lawan 2 tapi Flo, siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner? Airlove sudah diuntungkan karena mereka sudah menempati posisi puncak sejauh ini. Dari total poin yang sudah mereka kumpulkan. Buy one get one. Oh, belum. Damage-nya masih kurang ternyata. Baru diskon doang nih. Betul, baru diskonnya doang. Itu kayaknya baru diskon debit. Masih tercover. Masih banyak lo bom yang ditimpukin terus kiri kanan. Dar. Asap ya? Oh, asap. Itu nggak di-cook berarti? Itu nggak di-cook. Nggak dimasak. Masih mentah dia? Iya, masih mentah. Wah, Ryzen. Oh, HM249 lagi. Senjata Ryzen banget ini. Ryzen banget, rusher banget buat Ryzen kalau senjatanya udah kayak gini. Nah, kita bakal kayaknya dari BTR langsung menuju ke arah safe zone juga. Berusaha untuk motongin tim Aero supaya nggak dapetin safe zone nantinya. Karena zona pun sudah bergerak, Potato harus maju. Ini jadi Aero ya, udah chance play ya kali ini. Knock 1, kita bakal finish 1 per Una. 2 lawan 1, udah membagikan keadaan sebelum Una ketembak dan Bigetron untuk Bigetron dari Indonesia kali ini. Yap, saatnya Flo menjadi translator berarti.